Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan hidayah kepada diri kita sehingganya kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban ibadah saum, kemudian dilanjutkan dengan ibadah wajib lainnya. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in seorang tetap istiqomah menapaki jalan beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa bahagia, rasa senang menyelimuti diri kita di mana tahun ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci, bulan Ramadan yang setiap orang pasti merindukannya. Orang yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merindukan bulan Ramadan ini. Jauh-jauh hari kita mungkin berdoa kepada Allah. Bahkan para salaf dulu 6 bulan sebelumnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita dari bulan Rajab kemarin sudah banyak yang berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai ada Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadana wa tasalamhum minni mutaqabbalan. Ada yang berdoa seperti itu juga. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku ya Allah. Ini ada yang berdoa seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini bisa jadi karena doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita minta disampaikan sampai bulan Ramadan, kita diselamatkan dari bahaya, dari penyakit. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Sedangkan ada saudara kita yang mereka juga menginginkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tapi mungkin bulan Rajab mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kurang beberapa hari Ramadan datang, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Tapi bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita belum pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala meskipun usia kita sudah 50, 55, 60. Belum pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara keluarga kita, masyarakat kita yang usianya masih muda tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan karena bisa jadi banyaknya dosa-dosa kita.
banyaknya kemaksiatan kita, yang tentu mungkin belum pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan ini. Untuk apa? Untuk membersihkannya. Membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan kemaksiatan-kemaksiatan kita, karena memang bulan ini adalah bulan maghfirah. Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya barang siapa yang dia betul-betul menjalankan ibadah saum ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni. Maka bisa jadi kita hari ini Bapak Ibu sekalian, meskipun usia kita sudah sepuh, tapi Allah masih memberikan kesempatan karena Allah sayang kepada diri kita. Allah ingin kita ini membersihkan dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ibadah saum, dosa-dosa kita akan diampuni. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang berpuasanya itu betul-betul karena iman, Pak. Bukan karena malu dengan istri, bukan malu dengan masyarakat, karena iman kita, dorongan iman. Bukan karena musiman, bukan. Masyarakat puasa, kita puasa. Kemudian apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan yang telah lalu perbuatan dosanya. 11 bulan kita banyak bermaksiat kepada Allah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka bulan ini kesempatan kita, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Malamnya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih yang kita ikhlas. Itu akan menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Man qoma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menegakkan qiyamul lail, menegakkan sholat tarawih karena iman, ya, karena iman, Pak. Karena iman kemudian mengharapkan ridha dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah juga akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sungguh beruntung Bapak sekalian yang hari ini betul-betul memanfaatkan Ramadannya untuk betul-betul menjadi Ramadan yang berkualitas lah dalam hidup kita ini. Kalau kemarin belum kualitas, bagaimana hari ini betul-betul kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dari awal sampai akhir nanti, betul-betul menjalankan qiyamul lail, sholat tarawih, puasanya juga. Ya. Kita minta, maka doa Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah umurku hingga Ramadan, maka hari ini sudah dikabulkan. Wassalimni Ramadana, ya Allah kemudian sampaikan Ramadan kepadaku. Maksudnya apa? Kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah siang, kemudian ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, ibadah-ibadah sunnah, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, agar kita dimudahkan, Pak. Nggak bisa kita, pokoknya saya akan melaksanakan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Hari ini kita mungkin berangkat, bisa jadi nanti 10 hari kemudian sudah kita agak berat lagi berangkat ke musola, berat untuk melaksanakan baca Quran. Maka kata Rasulullah, falaula ihtadaina wala sholaina wala sumna, kalaulah bukan karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat, kita tidak bisa melaksanakan puasa. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung dan bersenanglah kita hari ini bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan keutamaan-keutamaan di dalamnya. Maka kul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surat Yunus ayat 58.
Dikatakan, kul bi fadlillah. Katakanlah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah. Apa bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita masih diberikan keimanan dalam hati kita, kokoh dalam Islam, melaksanakan sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa melaksanakan siam, bisa melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Itu adalah sebuah keutamaan, karunia, kasih sayang Allah kepada hambanya. Maka berbahagialah. Berbahagialah. Wa khairum mimma yajmaun. Yang semua itu, kita Islam, bisa melaksanakan ibadah, itu lebih baik dari apa yang kau kumpulkan dari dunia ini. Wa khairum mimma yajmaun. Jadi kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik, Pak, daripada dunia yang hari ini kita kumpulkan. Ya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini, kita syukuri dengan apa? Ya kita manfaatkan dengan baik. Kita ambil peluang-peluang emas di dalamnya. Kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Apa keutamaannya, Pak? Ya. Di antaranya adalah kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asru amsalha ila 700 dhi'fin. Semua amal Bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu, satu kebaikan, itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kebaikan. Ya, Pak. Jadi peluang kita ini untuk menambah pundi-pundi kebaikan, memberatkan timbangan kebaikan kita di sisa kehidupan kita ini. Kira-kira kita masih sisanya berapa hari lagi, Bu? Berapa tahun lagi? Nggak ada yang tahu. Sisa hidup kita ya hari ini, yang kita gunakan untuk sholat, yang kita gunakan untuk kerja, yang kita gunakan untuk beribadah, ini sisa kita. Maka kalau kita melihat bahwasannya hari ini, hingga hari ini kok kayaknya itu amal kebaikan kita ini masih sedikit, maka hari ini mungkin bisa jadi adalah Ramadan terakhir. Ramadan terakhir bagi kita, bagi kehidupan kita, maka betul-betul kita manfaatkan, kita perbanyak kebaikan-kebaikan dengan melaksanakan ibadah-ibadah dan kebaikan yang ada di dalamnya. Maka jangan lewatkan kebaikan itu kalau itu memang ada kesempatan bagi kita. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo saya mengajak kepada diri pribadi saya dan kepada jamaah sekalian, ayo kita untuk bersemangat melaksanakan kebaikan. Anggap saja ini adalah Ramadan terakhir. Saya harus banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Usia saya sudah tua. Kalau 40 tahun ke atas ini, Pak, sudah tua. Biasanya 40 tahun itu lonceng kematian pertama sudah dibunyikan. Dengan tandanya apa, Bu? Adanya uban. Kayak saya ini sudah masuk 40. Ya, 40. Saya baru, wah, sudah tua ternyata gitu. 40. Ya, mulai banyak ubannya. Itu tandanya bahwasanya lonceng kematian sudah dibunyikan yang pertama. Maka oleh karena itu, mari kita manfaatkan betul satu kebaikan. Apakah sholat sunnahnya? Meskipun 2 rakaat, ringan, Pak. Ringan 2 rakaat itu. Ya. Tapi itu nilainya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan satu kebaikan, kita hitung-hitungan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Seandainya satu kebaikan 10.000 saja, Pak. Modal kita 10.000. Berapa kali 700? 7 juta. Betul, Pak ya? 7 juta ya? 10.700. Ya 7 juta. Kalau kita hitung-hitung kalkulasikan dengan uang misalnya.
Itu pahala kita. Maka oleh karena itu, mari perbanyak membaca Al-Qur'annya, perbanyak untuk berzikirnya kepada Allah. Karena ayusoimina a'damu ajron. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang puasa yang banyak pahalanya, yang paling besar pahalanya? Balasannya paling besar apa? Ya enggak berapa jumlahnya. Kalau tadi kan al-hasanatu itu ada nilainya, Pak. Kalau kebaikan kita ada nilainya, tapi ini kalau saum kan enggak ada nilainya. Maka tadi illa siyam fa innahu li wa ana ajzu bihi. Ya. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang puasa yang paling besar pahalanya? Yaitu adalah aktsaru tabarakallahu taala az-zikron, yaitu orang yang berpuasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika puasa, Bapak Ibu sekalian, ketika dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya akan lebih berkualitas dan pahalanya semakin besar. Semakin besar, semakin banyak zikirnya semakin besar. Zikir kan mudah, Pak. Ada bisa tahmid, takbir, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Itu kita mengucapkan itu saja, itu sudah besar. Itu akan menambah kualitas pahala kita. Maka orang yang berpuasa itu tidak ada nilainya. Maksudnya nggak bisa diukur dengan nilai 700, enggak. Karena itu semakin besar. Semakin besar keikhlasannya, akan semakin besar pahalanya. Maka mari, Bapak sekalian, ini peluang bagi kita. Peluang emas. Ya, peluang emas. Ya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sholat. Banyak sholat. Sholat sunnah. Bisa sholat duhanya, sholat sunnah, qobliyah maupun ba'diyahnya. Qiyamul lailnya. Ayo kita bangun. Jangan sampai ketika Ramadan datang menghampiri kita, tapi kita tidak pandai mengambil peluang yang ada di dalamnya, kita lewatkan begitu saja, tidak melakukan kebaikan. Yang penting puasa, ya udahlah puasa, buka-buka, sholat ikut, kebanyakan nggak ada niatan apa karena Allah, maka dia akan rugi. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sakiyun abdun adraka Ramadan fang salakha minhu walam yukfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba, adraka Ramadan, ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa menggunakan bulan Ramadan itu dengan baik, tidak bisa mengambil peluang-peluang yang ada di dalamnya. Bahkan mungkin hari-harinya dia berkata dusta, berbohong, kata-katanya buruk, maka dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka fangsalakho, kemudian Ramadan meninggalkannya. Ramadan berlalu, falam yukfar lahu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, berapa Ramadan yang telah kita lalui? Kalau umur kita hari ini 60, kemudian kita balik mungkin umur 15, baru 45 kali Ramadan kita lalui. Kalau semuanya ya 60 kali kita lalui. Tapi adakah di antara Ramadan kita itu yang berkualitas, yang menggugurkan dosa-dosa kita diampuni? Kalau itu ternyata kita evaluasi, kita muhasabah, belum, mari hari ini kita mulai untuk memperbaiki diri kita, untuk berubah ya di sisa-sisa kehidupan kita ini. Di sisa-sisa kehidupan kita ini ada sebuah nasihat dari Fudail bin Iyad ya, rahimahullah. Beliau mengatakan, nasihat ini disampaikan kepada seorang kakek-kakek yang berumur 60 tahun. Ya kakek, umurmu sudah berapa? Sudah 60 tahun. Anta tasyuru ila rabbika sitina sanah tusiku antablughoh. Ya kakek, kamu sudah melakukan perjalanan kepada Rabbmu itu sekitar 60 tahun. Sebentar lagi akan nyampe ya kakek. Kakek ini baru sadar. Oh ya juga. Karena kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah sedang melakukan perjalanan menuju Rabb, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu
innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu susah payahnya di dunia ini, itu pada hakikatnya sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih, nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya. Maka kemudian kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kemudian nasihatnya ini, Bu, yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Tuhsin fima baqiya yukfar laka fima madha. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta fima madha wa ma baqiya. Tuhsin, perbaiki sisa-sisa kehidupanmu. Perbaiki sisa umurmu. Maka yukfar laka fima madha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Kalau di sisa kehidupan kita hari ini kita memperbaikinya. Kita mulailah dari Ramadan ini. Mungkin ada yang sudah, kalau yang sudah, yuk kita tingkatkan. Untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita dengan melakukan ketaatan yang ada di dalamnya, kebaikan-kebaikan yang di dalamnya. Supaya apa? Supaya kebaikan kita banyak. Maka apa? Yukfar laka fima madha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang lalu. Kalau mungkin dulu di masa lalu kita punya masa yang kelam, kita pernah melakukan banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini sisa kita mungkin jatah kita 60 tahun, hari ini 80, 58 apa 59 mungkin. 1 tahun ini kita perbaiki di bulan Ramadan ini, maka yang 59 ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, ini bulan yang mungkin revolusi lah bagi kita, diri kita untuk lebih baik lagi. Untuk bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta, akan tapi ketika kamu di sisa bagia ini, sisa-sisa ini, kok berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, usianya sudah tua tapi masih melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukhitta fima baqiya wa ma madha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum apa yang kamu lakukan hari ini dan apa yang kamu lakukan di masa lalu. Maka ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki sisa kehidupan kita, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Dengan banyak apa? Banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak melakukan kebaikan, karena mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban kita sebagai seorang orang yang beriman. Itu tidak hanya di Ramadan. Di bulan Ramadan pun kita diwajibkan untuk apa? Untuk banyak mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Loh, Ustaz, saya ini kan nggak pernah melakukan kemaksiatan, nggak pernah melakukan dosa besar. Saya mabuk-mabukan enggak, judi enggak, maling enggak. Tapi kenapa saya harus disuruh tobat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang diseru di sini adalah orang beriman. Suruh apa? Tubu ilallah. Orang beriman yang melakukan sholat, yang puasanya rajin, baca Al-Quran yang rajin mungkin menghadiri majelis taklim. Tapi kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah kasih sayang Allah kepada orang beriman. Allah ingin orang beriman datang kepada Allah dalam keadaan sudah bersih, dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Rabbmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan, akan memasukkan dirimu ke dalam jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita banyak dosa, janganlah kita putus asa. Rahmat pintu maghfirah Allah terbuka lebar-lebar. Hari ini
pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu jannah dibuka lebar-lebar. Terus apa alasan kita untuk tidak ingin masuk jannah? Terus apa alasan kita kok pintu jannah, pintu neraka ditutup kok masih mendekat kepada neraka? Pintu surga dibuka, kenapa kita tidak mau segera menuju pintu surga yang kena dibuka lebar-lebar? Kadang-kadang ada pengaruh buruknya jiwa kita. Oleh karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita putus asa, jangan kemudian udahlah saya sudah kadung dosa. Ibaratnya itu orang kakinya itu masuk kepada tanah yang becek atau kotoran lah. Kemudian mau dibersihkan risih rasanya, Pak. Risih, mau dibersihkan, udah temennya udah nggak usah dibersihkan. Udah kadung kotor, sudah kotor-kotoran saja. Sudah kadung kotor. Itulah bisikan iblis kepada diri kita. Maka yuk kita betul-betul membersihkan diri kita untuk bersiap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lakukan terus kebaikan dalam kehidupan kita. Bisa jadi ketika kita banyak melakukan kebaikan, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita di atas kebaikan yang sedang kita lakukan. Tapi kalau seumur hidup kita, kalau kita banyak melakukan keburukan, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita di atas keburukan yang sedang kita lakukan. Al-mar'u mata ala ma'asha alaihi. Seorang hamba itu akan dimatikan di atas kebiasaan yang ia lakukan. Maka yuk Bapak Ibu sekalian, perbanyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita di atas kebaikan yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah puasa dan mengambil keutamaan-keutamaan ada di dalamnya, sehingga nanti di akhir Ramadan ini kita menyandang predikat takwa, di mana takwa merupakan salah satu sebab seorang hamba dimasukkan dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada diri kita untuk semangat melaksanakan ibadah saum, melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.